Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang keempat dalam bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Menjadi Saudara dalam Penderitaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perumpamaan dalam Injil Lukas. Bagaimana kekayaan yang menguasai kita sehingga kita lupa berbuat adil terhadap sesama. Dalam pertemuan ini, saya yakin kita semua pasti mengingat kisah orang kaya dan Lazarus. Apa yang terjadi dalam kisah ini? Orang kaya yang selalu berpesta, berpakaian jubah ungu. Di pelataran rumahnya ada orang miskin yang bernama Lazarus. Hidupnya sangat menderita, penuh borok, dan dia hidup dari sisa remah-remah orang kaya tersebut. Bahkan anjing sampai menjilat boroknya. Dan pada masa itu anjing adalah najis, sehingga orang-orang juga menghindar dari Lazarus. Orang kaya hidup dengan segala kemewahannya, tetapi ada orang di sekitarnya yang sungguh miskin, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mau berbagi dengan orang miskin tersebut. Pada saat keduanya meninggal, semuanya menjadi terbalik. Orang kaya berada dalam penderitaan alam maut, sementara Lazarus berada di pangkuan Abraham. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang kaya, meskipun dia sudah dalam penderitaan, dia masih mau bosi. Dan dia meminta kepada Abraham agar yang pertama, Lazarus mau mencelupkan jarinya ke air dan memberikan kepada lidahnya. Yang kedua, meminta kepada Abraham agar Lazarus pergi ke rumah ayahnya agar mereka tidak menderita seperti dia. Maka kemudian dialog antara Abraham dengan orang kaya tersebut mengingatkan bagaimana kita harus mengasihi. Dalam hukum Taurat, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Yang kemudian dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan hal yang sama. Hukum yang utama dan terutama, yaitu kasih. Kita juga diingatkan oleh Nabi Mika pada perjanjian lama, ketika kita tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, maka Allah tidak berkenan. Kekayaan membuat kita lupa, membuat kita menindas orang yang di bawah kita.
tidak ada bela rasa. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh kedagingan kita. Maka lewat bacaan ini, sebagai orang beriman, kita diingatkan agar kita terus mau melakukan hal yang baik dengan berdoa, berdevosi, mengikuti berbagai liturgi sakramen, agar kita tetap berpegang kepada Tuhan dan kita memiliki bela rasa terhadap sesama yang menderita. Semoga pertemuan pada malam hari ini dengan Injil yang kita baca dari Injil Lukas menguatkan kita agar kita berlaku adil, berbela rasa, terutama kepada orang yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Kita akan melanjutkan dengan butir-butir permenungan kita. Lalu kemudian nanti kita sharing melalui chat di WhatsApp group. Kemudian kita membangun niat untuk diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Injil yang kita baca pada hari ini, Lukas 16 ayat 19 sampai 30, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Mari kita melakukan permenungan. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tersebut? Melihat realitas yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapi kekayaan dan kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Apa upaya-upaya kreatif yang bisa kita lakukan untuk berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang miskin, sakit, dan terpinggirkan? Apakah kita juga sama dengan orang kaya dalam perumpamaan tersebut? Tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbela rasa dengan orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan bantuan, karena saat ini dalam penderitaan. Bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita? Mari membangun niat kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan agar mengurangi penderitaan sesama yang ada di sekitar kita? Terima kasih. Semoga pertemuan selama 4 kali ini membawa kita
menjadi pribadi-pribadi yang berbela rasa terhadap saudara-saudara kita yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.